Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini Bang Zul akan sedikit cerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pada kali ini Bang Zul akan bercerita tentang Zaid bin Khattab. Ya, betul. Siapa sih Zaid bin Khattab itu? Nah, Bang Zul akan cerita sedikit tentang sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Khattab. Adakah dari pendengar netizen semua yang tahu Khattab selain Umar bin Khattab? Ya, betul. Beliau adalah Zaid bin Khattab, yang juga kakak kandung Umar bin Khattab. Sosok ini terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat merindukan syahid. Tidak pernah absen ketika berjihad. Bahkan beliau terkenal akan keberaniannya di medan jihad. Pada suatu hari ketika perang Uhud, ketika perang itu berkecamuk dengan dahsyatnya, Zaid bin Khattab berlari ke arah musuh dan menebas leher-leher musuh. Beliau menyerang semua musuh yang ada di depannya dengan penuh keberanian, dan sesungguhnya dia ingin segera menemui syahidnya. Itulah Zaid bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab melihat tameng yang ada di dada kakaknya terjatuh, dan itu tentunya membuat khawatir Umar bin Khattab, membahayakan Zaid yang akan dengan mudah diserang musuh dan bisa menewaskannya. Ketika itu pula Umar berseru kepada kakaknya, "Ambillah tamengku, wahai Zaid, berperanglah dengannya." Namun Zaid malah berkata, "Tidak, sungguh aku menginginkan syahid sebagaimana engkau menginginkannya, wahai Umar." Akhirnya Zaid terus bertempur tanpa ada satu pun perlindungan yang ada di dalam tubuhnya, dan dia bertarung dengan keberanian yang sangat luar biasa. Sosok Zaid ini tidak jauh berbeda dengan Umar bin Khattab. Beliau juga tinggi, besar, dan sangat membenci kemunafikan. Apalagi kemunafikan yang di dalamnya terdapat keinginan untuk meraih keuntungan dan tujuan yang hina. Saat Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah dan memerangi kaum murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab, peperangan terjadi antara kaum muslimin dan kaum murtad. Di dalam peperangan Yamamah ini adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum murtad. Nah, itu dinamakan perang Yamamah. Di barisan kaum murtad ada sosok petingginya yang sangat dibenci oleh Zaid. Murtadin itu adalah Rajal bin Unfuah. Kenapa Zaid sangat membenci Rajal bin Unfuah? Karena alasannya Zaid sangat membenci dan ingin membunuh Rajal bin Unfuah. Ini tak terlepas dari mengkhianati pengkhianatan Rajal kepada kaum muslimin. Sebelumnya ia adalah utusan Abu Bakar radhiyallahu an untuk memberi peringatan kepada Musailamah al-Kadzab. Namun saat tiba di Yamamah, di mana tempat Musailamah al-Kadzab tinggal, ia malah terpukau dengan bala tentara Musailamah. Hati piciknya melihat hal ini sebagai keuntungan yang besar jika ia bisa bergabung dengan pasukan Musailamah, karena dia yakin bahwa peperangan akan dimenangkan oleh pasukan Musailamah. Akhirnya Rajal membelot dan bergabung dengan Musailamah. Ia juga mendapatkan janji-janji yang manis dan dari Musailamah, terutama mengenai kedudukannya nanti jika Musailamah berhasil mengalahkan pasukan muslimin. Inilah saat kemunafikan saling bertemu. Mereka bisa memahami satu sama lain. Rajal sendiri merupakan ibarat kanker bagi umat Islam. Saat itu
di mana ia sebelumnya juga berislam di depan Rasulullah SAW, dan dia juga banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Merasa memiliki bekal Islam yang sangat dalam, Rajal menggunakan ini sebagai potensi tawarannya kepada Musailamah. Jadi jangan heran ketika melihat orang yang pintar, cerdas dalam beragama, kemudian dekat dengan kekuasaan dan justru melemahkan umat Islam. Karena itu sudah terjadi 14 abad yang lalu. Mungkin mereka terinspirasi dari Rajal. Kembali kepada Zaid bin Khattab, beberapa alasan inilah yang membuat Zaid sangat membenci Rajal. Dia juga berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia sendiri yang akan menebas batang leher Rajal, membunuh dia. Tibalah saatnya perang Yamamah, pasukan muslimin di bawah komando Khalid bin Walid kemudian mengumpulkan tentara Islam dan mengatur posisi mereka. Lalu ia menyerahkan bendera pasukan kepada Zaid bin Khattab. Adapun di pasukan murtadin, paling banyak berasal dari Bani Hanifah yang menjadi pendukung utama Musailamah, yaitu nabi palsu. Mereka bertempur layaknya seorang yang sudah hilang akal sehatnya. Awalnya pertempuran cenderung menyulitkan kaum muslimin. Mereka terjepit di antara lautan pasukan Musailamah. Mereka satu persatu pasukan muslim menemui syahidnya. Melihat kondisi seperti ini, tiba-tiba Zaid bin Khattab naik ke sebuah tempat yang tinggi lalu bertiap lantang. Wahai manusia, tutuplah mulut-mulut kalian. Tebaslah mereka dengan pedang kalian. Majulah terus. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sampai Allah menghancurkan mereka, walaupun aku bertemu dengan Allah. Itu yang diteriakkan oleh Zaid bin Umar ketika ingin membakar semangat pasukan muslimin dalam perang Yamamah. Ia kemudian turun dari atas bukit dan menyerang pasukan musuh dengan penuh keberanian. Akhirnya pertempuran ini menurutnya adalah pada kematian Rajal. Ia mencari sosok Rajal di tengah laut, manusia yang sedang bertempur. Tiap kali menemu Rajal selalu luput dari tebasannya, karena pasukan musuh yang juga mati-matian melindungi Rajal dan menyembunyikannya. Zaid tidak pernah patah semangat dalam memburu Rajal. Akhirnya ia berhasil menyentuh leher Rajal dan menebas kepalanya dengan penuh dengan tipuan, kelicikan, siasat keji kepada umat Islam. Kematian Rajal menjatuhkannya mental musuh, terutama Musailamah dan Mahkam selaku petinggi pasukan murtad. Musailamah yang sebelumnya menjanjikan kemenangan yang besar untuk pasukannya, setelah kematian Rajal, barisan murtad mulai kehilangan arah dan kepercayaannya. Esoknya giliran Muhkam bin Tufail yang menemui jahanamnya, yang menemui kematiannya. Dan lusa giliran matinya Rajal membuat semangat pasukan mukmin kian naik. Angin segar menyelimuti kaum muslimin. Zaid terus melanjutkan peperangan hingga kemenangan yang sempurna. Didapatkan oleh kaum muslimin tentunya. Tiada lelah ia berdoa dan memohon kepada Allah serta melantunkan syukur atas segala nikmat yang diberikan. Di saat kemenangan kian dekat, Zaid melihat angin kemenangan berhembus ke arahnya. Ia tidak mengetahui apakah kehidupannya akan berakhir seindah akhir peperangan. Karena itu ia berharap Allah akan memberinya rizki syahid pada peperangan ini. Zaid terus berlari ke arah musuh dan menebas pedangnya dan beberapa para syahid. Akhirnya pahlawan muslimin ini berhasil mewujudkan semua keinginannya. Para sahabat yakin syahid di medan jihad. Pasukan Islam kemudian kembali ke Madinah, membawa kemenangan yang gemilang. Umar mencari sosok kakaknya, namun sebelum menemukan kakaknya, seorang kaum muslimin yang ikut berperang mengatakan kepada Umar atas hal yang menimpa Zaid. Umar pun berkata,
Semoga Allah merahmati Zaid. Ia mendahuluiku menuju dua kebaikan. Ia masuk Islam sebelumku dan mati syahid sebelumku. Itu yang dikatakan Umar bin Khattab kepada kakaknya. Nah, inilah cerita dari Zaid bin Khattab, kakak kandung dari Umar bin Khattab. Sangat kita teladani bahwa beliau sangat membela agama Allah, agama Rasulullah, dan agama Islam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya tentang Zaid bin Khattab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita, yang baik bisa diambil, yang kurang baik bisa ditinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.